Sastra Jendra Hayuningrat Pangruatingdi memang hanya muncul pada jiwa-jiwa yang telah bisa memurnikan dirinya melalui laku keheningan. Saat pikiran terhubung kepada rasa sejati, jiwa tertuntun oleh sang guru sejati atau hingsun yang bersemayam di dalam diri. Saat itulah mengalir pengetahuan, kebijaksanaan dari relung jiwa, dari sumber yang tanpa batas menuju kepada pikiran atau kesadaran ragawi kita. Di dalam keheningan kita tidak melihat pohon hanya sebagai satu bentuk materi. Kita menyaksikannya sebagai yang hidup. Kita bisa merasakan keberadaan jiwa. Kita sadar bahwa pohon ini adalah juga manifestasi dari Sang Maha Hidup. Bahwa kita bisa sambung rasa dengannya. Bahwa bisa kita ini berkomunikasi dengan sang jiwa yang ada di balik pohon tersebut. Kita akan mengerti bahwa masing-masing pohon juga memiliki tataran evolusi yang berbeda-beda. Bahwa pohon itu memancarkan vibrasi kasih. Kita bisa merasakannya saat kita semua ada dalam keheningan. Maka mereka yang telah terhubung kepada diri sejatinya, mengerti tentang sastra Jendra Hayuningrat, akan terbiasa untuk nyambung rasa kepada pepohonan yang ada di bumi ini. Melimpahkan juga kasih murninya, karena dia sadar dia telah dilimpahi kasih murni. Dia telah dihidupi. Ada oksigen yang dikeluarkan oleh pohon itu, yang dengan oksigen itu manusia bisa hidup dan berkehidupan. Sastra Jendra adalah ilmu atau pengetahuan sejati tentang harmoni. Demikian juga saat seseorang yang telah ada di dalam keheningan terhubung kepada bumi ini, maka dia mengerti bahwa bumi ini bukan sekedar satu planet yang mati. Ini adalah planet yang menghidupkan. Bahwa ada hidup dan kehidupan di dalamnya. Maka kita bisa mengerti dia sebagai sosok ibu yang kita juluki sebagai sang ibu bumi. Maka sikap kepada sang ibu bumi adalah sikap penuh penghargaan. Sebagaimana seorang anak kepada ibu yang telah mengandung dan melahirkannya. Bumi memberikan oksigen. Bumi melimpahkan saripati tanah. Bumi melimpahkan air yang dengan semua itu sang jiwa tetap bisa hidup dengan tubuh fisiknya. Dan dengan hidup yang diberikan lewat keberadaan sang ibu bumi ini, jiwa bisa terus belajar di sini, bisa terus menyempurnakan kehidupannya. Karena kesadaran inilah, maka sang jiwa manusia tidak lagi bisa semena-mena kepada ibunya, kepada bumi yang telah menghidupinya. Dia akan tergerak untuk membangun harmoni. Dia mendapatkan sesuatu dari bumi, tapi dia juga memberikan sesuatu untuk membuat semuanya tetap lestari. Inilah bagian dari kesetimbangan. Inilah keselarasan yang dilakukan, dimunculkan, diekspresikan oleh siapapun yang telah ada dalam kesadaran murni. Mereka yang telah terhubung kepada diri sejatinya bisa mendayagunakan rasa sejatinya. Mengerti bahwa jagat raya ini memang tidak hanya ada dalam dimensi fisik. Kita memahami jagat raya ini sebagai satu matriks keberadaan. Ada dimensi yang bertumpuk-tumpuk. Bahkan dalam satu koordinat ruang dan waktu, kita bisa menjangkau realitas yang lain. Kita bisa menelusuri dimensi yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Dalam hal ini, mereka yang mendalami sastra Jendra Hayuningrat Pangruatingdi mengerti bahwa hidup adalah perjalanan.
perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain. Masa transisi atau perpindahan ini disebut sebagai kematian. Dan ini adalah satu bagian dari gerak evolusi menuju kesempurnaan jiwa. Jiwa bergerak untuk bali marangsangkan paraning dumati. Jiwa kembali kepada esensinya sebagai banyu kahuripan atau sebagai air kehidupan yang suci. Hanya dengan kembali kepada esensinya inilah, maka jiwa bisa menumbuhkan secara paripurna semua benih ketuhanan di dalam dirinya. Ini hanya bisa dilakukan saat setiap jiwa konsisten menyelami keheningan. Pengetahuan yang muncul dalam proses kembali kepada sangkan paraning dumadi inilah yang disebut sebagai sastra jendro hayuningrat pangruatingdi. Mereka yang telah hening, mereka yang telah terhubung dengan tumbuhan, dengan bumi, dengan gunung, dengan lautan, akan bisa mengekspresikan itu semua dalam bentuk seni yang adiluhung. Kita bisa membangun kebudayaan yang luhur. Kita bisa menghasilkan peradaban yang indah. Maka manifestasi dari sastra jendro hayuningrat parangting diu adalah satu bentuk peradaban yang membawa keagungan, keindahan. Di sana ada integrasi antara kesadaran spiritual, kesadaran artistik, dan kemampuan sains serta teknologi. Mereka yang menguasai hayuningrat pangruatingdi tidak melarikan diri dari kenyataan hidup, tapi dia berjuang di dalam kehidupan ini, memberikan karya yang terbaik, menghasilkan mahakarya yang bisa dikenang sepanjang waktu. Di zaman dulu, para leluhur kita hidup dengan sastra jendra hayuningrat pangruatingdi. Maka pada saat ini kita bisa menikmati mahakaryanya yang indah dalam segala aspeknya. Keris, batik, candi-candi, dan banyak hal yang lainnya. Maka saudara dan saudari yang saya kasihi, tekunlah ada di dalam jalan keheningan. Maka tumbuhlah pengetahuan sejati. Berkembanglah sastra jendra hayuningrat di dalam diri. Selamat menyelami semuanya. Rahayu.